Dan teman-teman sekalian, kita temukan juga ada di antara sahabat, tentu sahabat semuanya mulia, tapi ada di antara sahabat yang cerdas teman-teman sekalian. Yang paling pertama tentu selain kecerdasan mereka, taufik dari Allah. Allah SWT memang memudahkan di tangan mereka. Setiap kali ada sahabat yang punya inisiatif positif, dan itu dia sampaikan ke Nabi SAW, maka tiba-tiba itu menjadi sebuah keberkahan. Ini tidak semua orang punya ide seperti itu. Seperti kasus Jabir, kan dia muncul ide saja. Dia ingin memberikan makan Nabi, maka dia panen pahala satu Madinah. Dengan satu ekor kambing kecil, dengan satu sak gandumnya saja. Berapa banyak pahalanya ini? Gara-gara dia menyodorkan ke Nabi SAW. Kisah yang kedua mirip dengan itu. Kisah seorang sahabiat bernama Amrah. Amrah binti Rawaha radhiyallahu anha. Amrah ini rupanya dia dengan suaminya pernah menanam satu pohon kurma di sebelah rumahnya. Sebelah rumahnya ada satu pohon kurma. Maka dia tahu kalau suaminya ikut di khandak, di parit. Maka dia coba mengambil kurma-kurma yang ada yang kebetulan lagi panen. Diambil sama dia, diturunin. Tapi tidak banyak, cuma satu keranjang saja. Lalu Amrah mengambil keputusan untuk datang ke parit. Dia datangi suaminya. Suaminya kebetulan 10 orang tadi saya bilang, per 10 orang lagi gali. Cari, ketemu suaminya, dia bilang, ya suamiku ini makanan. Silakan ambillah, gitu kan. Maka suaminya mengatakan, baiklah. Kita bawa ini, suaminya sama Amrah dua-duanya bawa ke Nabi SAW. Jangan kita makan. Urusan Nabi SAW nanti. Nabi duluan makan, tidak apa-apa. Dibawalah ke hadapan Nabi SAW sambil Amrah mengatakan, ya Rasulullah, ini saya bawain suami saya. Tapi suami saya mengatakan, suruh bawa kepada anda gitu. Kata Nabi SAW, baiklah. Beliau pun membuka jubahnya, ya, atau surbannya, ada beberapa riwayat. Kemudian beliau letakkan. Lalu beliau mengatakan, tuangkanlah di sini. Jadi di atas surban Nabi SAW, dituangkanlah kurma tersebut. Tiba-tiba kurma itu membanyak. Sampai menjadi seperti gunung yang besar. Kurma tadi tiba-tiba membanyak sendiri. Entah bagaimana kuasa Allah SWT membanyak. Dan seluruh satu parit disuruh makan oleh Nabi SAW. Setelah mereka makan semua, ya sudah puas, sudah makan semuanya, barulah terlihat gunungan itu berkurang. Tapi ini termasuk yang terjadi, mukjizat Nabi SAW berhubungan dengan makanan pada saat itu. Mukjizat yang ketiga yang terjadi adalah bagaimana Nabi SAW memecahkan batu yang besar. Dan batu ini sangat keras. Tidak bisa, sahabat sudah mencoba berapa orang tidak bisa pecah. Jabir radhiyallahu anhu tadi perawi yang kisahnya tadi juga meriwayatkan sebuah hadis yang sahih bahwa saat kami sedang menggali parit maka kami menemukan sebuah batu yang sangat besar yang menyulitkan kami melanjutkan penggalian. Lalu kami mengadukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi waktu gali parit, kemudian mau digali lagi ke arah samping, ternyata ada batu besar, nggak bisa. Waktu mengadu kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW datang ke titik itu, kemudian beliau mengangkat kampaknya sendiri, alaihissalam. Batu ini besar sekali di hadapan Nabi. Dan ini mau diperlebar parit. Harus dihancurkan dulu batunya. Maka Nabi SAW mengangkat kampak beliau dan memukul dengan sangat kuat batu tersebut. Tiba-tiba, hantaman kampak itu di batu besar di depan Nabi SAW. Dan batu ini kata sebagian ahli tafsir, ahli sejarah, kemungkinan batu ini sebesar parit itu. Berarti sekitar 5 meter besarnya. Ya. Dan lebarnya sekitar 7 meter karena selebar parit itu. Tinggi dan besar. Jadi sangat besar batu ini. Dan keras, tidak mungkin mereka bisa ubah. Jadi ini bukan sekedar batu yang cuma 1 meter, 2 meter yang bisa sahabat angkat. Enggak, memang ini batu yang sulit mereka pecahkan. Maka Nabi SAW menghantam kampak beliau di situ. Di tengah-tengah batu itu. Tiba-tiba keluar cahaya yang terang. Pada saat itu, ya, kami mendengar Nabi SAW bertakbir. Seraya beliau bersabda. Pada pukulan yang pertama keluar cahaya. Allahu Akbar. Aku diperlihatkan seluruh negeri Syam di tangan umatku. Lalu kemudian Nabi SAW mengangkat tadi kampaknya, dipukul lagi yang kedua kali, keluar lagi cahaya yang terang. Lalu beliau mengatakan, Allahu Akbar, aku diperlihatkan seluruh wilayah Persia di tangan umatku. Lalu kemudian beliau memukul yang ketiga, keluar cahaya lagi. Jadi tadi setelah keluar cahaya, kemudian hilang cahaya itu. Dipukul yang ketiga kali, batu tersebut, dan akhirnya membuat batu itu pecah, hancur semuanya, lebur, jatuh dengan sendirinya, ya, seperti jadi tanah yang hancur. Kemudian Nabi SAW mengatakan keluar cahaya yang ketiga tadi, Allahu Akbar,
aku diperlihatkan seluruh Yaman, maksudnya Yaman ini adalah Jazirah Arab, ya, di dalam tanganku atau di tangan umatku. Waktu itu tersebar berita di antara sahabat, Allahu Akbar, Rasulullah dikasih berita gembira sama Allah. Persia begitu luas, setengah dunia dikuasai. Negeri Syam, artinya negeri Syam dan di atasnya, termasuk Turki di atas, itu juga akan wilayah umat Islam. Jazirah Arab semuanya dikuasai, diperlihatkan gitu. Maka tersebar berita. Apa yang terjadi? Orang-orang munafik yang sempat ikut di situ bilang, ini mereka sebarin isu, mereka mau meredam muslimin. Apa yang mereka bilang? Sungguh Muhammad telah mengucapkan kalimat yang aneh. Kelihatan kemunafikannya, dia tidak bilang Rasulullah. Dan ini bukan satu dua orang yang bicara, banyak orang di antara mereka bicara begitu. Bagaimana bisa kami sekarang tidak dapat tenang dalam buang hajatnya? Tidak bisa dia buang air besar, tidak bisa keluar dari parit, tidak bisa buang air kecil, meninggalkan parit. Sementara dia menjanjikan kemenangan menguasai dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan perkataan mereka dalam surah Al-Ahzab. Nanti kita akan tadabburi surah Al-Ahzab di perang ini tentunya ya. Ini surah nomor 33 ayat 12. Surah nomor 33 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura. Dan ingatlah, dan saya sudah bilang teman-teman sekalian, setiap dalam Al-Quran ada kalimat ingatlah, artinya pelajarilah ya. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya saja. Subhanallah teman-teman sekalian, perkataan Nabi SAW terbukti hanya 10 tahun dari waktu itu. 10 tahun saja. Kan perang Khandak terjadi bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Di tahun 15 Hijriah, 10 tahun setelah itu, di zaman kerajaan Umar bin Khattab, negeri Syam takluk. Negeri Syam takluk. Kita tahu ada perang Yarmuk. Umar bin Khattab mengutus saat Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Khalid bin Walid menembus negeri Syam. Sampai Umar bin Khattab menerima sendiri kunci Masjid Aqsa. Tahun 16 Hijriah, setahun sesudahnya, Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dengan 30.000 pasukan menembus Persia. Dan Persia takluk di tangan muslimin. Begitu pula dengan Yaman, masuk Islam. Jazirah Arab, sebelum meninggal Nabi SAW sudah masuk Islam. Dan ini terbukti semuanya apa yang Nabi SAW sudah ucapkan.